Pengembangan wilayah merupakan suatu proses terpadu di mana berbagai pemangku kepentingan lokal dapat berpartisipasi dalam mendefinisikan, menentukan, dan melaksanakan pembangunan yang paling sesuai dengan generasi sekarang. Tujuan dari pengembangan wilayah yaitu mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antar daerah, memperkokoh kesatuan ekonomi nasional, dan memelihara efisiensi pertumbuhan nasional. Salah satu pemicu pengembangan suatu wilayah adalah karena perdagangan antar daerah. Interaksi perdagangan ini dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi antar daerah, yang kemudian akan membentuk orientasi geografis pemasaran pada masing-masing daerah. Teori simpul jasa distribusi berpijak pada hasil pengenalan atas faktor penentu lokasi kemudahan. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan untuk memperoleh kebutuhan yang banyak pilihan dan harga yang relatif murah. Dalam pengertian ini, kemudahan menempati kedudukan yang sentral karena pertama, merupakan sumber dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha yang bersifat multisektoral. Kedua, sumber rangsangan bagi tumbuhnya dinamika masyarakat yang memungkinkan terwujudnya daya pengembangan wilayah. Kota-kota merupakan pusat kegiatan usaha distribusi yang oleh Purnomo Sigi disebut sebagai simpul jasa distribusi atau disingkat dengan simpul. Simpul jasa distribusi dinyatakan sebagai titik tumpu bagi tumbuh kembangnya kota dalam fungsi ekonomi. Perdagangan yang berada di simpul-simpul atau kota tersebut dipengaruhi oleh biaya angkutan, volume arus barang, dan biaya produksi. Lebih dekat dengan simpul, maka banyak pula jenis barang yang terjangkau oleh pemasaran. Hubungan antar simpul atau kota ini akan membentuk keterhubungan dan ketergantungan. Akibatnya akan muncul hierarki simpul-simpul atau kota. SWP atau Satuan Wilayah Pengembangan adalah tinjauan wilayah yang berlaku untuk tiap satu satuan mekanisme pengembangan. Hadirnya sejumlah SWP pada wilayah nasional dengan tingkat pengembangan yang tidak sama merupakan prakondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan pada daerah-daerah yang makin lama makin tidak seimbang selama tidak adanya pengendalian atas pengembangan SWP-SWP pada wilayah nasional. Purnomo Sidi menyebutkan bahwa pembentukan SWP didasari oleh wilayah pengaruh atau pemasaran dari suatu simpul atau kota. Hierarki kota tersebut terbagi menjadi 3 orde, yang mana orde pertama merupakan pusat atau inti, dan orde kedua dan orde ketiga merupakan kota penunjang dari kota di atasnya. Untuk memahami lebih dalam mengenai SWP, kita bisa mengambil contoh SWP yang berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Gerbang Kertosusila. Gerbang Kertosusila merupakan salah satu satuan wilayah pembangunan yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Gerbang Kertosusila terbentuk karena majunya pertumbuhan ekonomi di Surabaya yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah di sekitarnya, terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. Dalam sistem zona pengembangan yang direncanakan oleh RT RW Provinsi Jawa Timur, hierarki atau orde dari SWP Gerbang Kertosusila dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Tingkat yang pertama adalah Kota Surabaya, yang berperan sebagai pusat layanan, diantaranya perdagangan, industri, pemukiman, pendidikan, dan lain-lain. Tingkat kedua terdiri dari Kota Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan, yang berperan sebagai subpusat dari Kota Surabaya. Pusat layanan tersebut terdiri dari perdagangan, industri, dan pendidikan. Dan tingkat yang ketiga terdiri dari Lamongan yang berperan sebagai layanan pertanian, industri, dan pariwisata, serta Kabupaten dan Kota Mojokerto yang berperan sebagai jasa pertanian dan perdagangan. Dari hierarki tersebut, kita bisa melihat bahwa SWP Gerbang Kertosusila didominasi oleh adanya hubungan perdagangan, yang mana hal tersebut berkaitan dengan arus distribusi barang dan jasa. Salah satu upaya pengembangan wilayah dari SWP Gerbang Kertosusila
dilakukan melalui perencanaan aspek transportasi yang bertujuan untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang ada di dalam SWP. Misalnya, pembangunan jembatan Suramadu sebagai penghubung Pulau Jawa dan Pulau Madura menjadi contoh perencanaan yang nyata dan telah terrealisasi. Pembangunan jembatan tersebut telah meningkatkan kegiatan ekonomi dan distribusi barang jasa di SWP Gerbang Kertosusila. Itulah pembahasan mengenai teori simpul jasa distribusi dengan menggunakan pendekatan arus barang yang disampaikan oleh Purnomo Sidi Haji Sarosa.